Jadi kita di poin ke-13 yaitu kaifa yasumul musafir, bagaimana puasanya seorang musafir. Ini penting kita pelajari karena kadang-kala kita berpergian dalam Ramadan. Tayyib, yajusul kalau muallif yajusul fitrul musafir bittifaqil ummah. Artinya dengan kesepakatan para ulama, para musafir itu boleh tidak berpuasa, baik mampu berpuasa ataupun tidak mampu, baik itu puasanya berat ataupun tidak. Artinya di sini para ulama ijma bahwa orang musafir itu asalnya boleh berbuka, boleh berbuka, ya, kecuali Daud Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, tidak boleh berwajib, ya wajib berbuka kalau Az-Zahiri. Tapi ulama kebanyakan itu boleh, baik dia mampu puasa atau tidak, baik perjalanannya berat atau tidak, boleh dia berbuka. Hukum asal dalilnya wa man kana minkum maridun aw ala safar faidatun min ayyamin ukhra. Ya, ada orang yang sakit atau dalam perjalanan maka lalu dia berbuka, maka wajib mengganti pada hari lain, menunjukkan boleh. Ya, thayyib. Namun di sini washtaratal fuqaha lis safari al mubih lil fitri surutan. Namun di sini para ulama fikih memberikan beberapa persyaratan untuk safar yang bolehkan berbuka. Di sini penulis menyebutkan ayyakuna safaru mimma tuksaru fihi as-shalah. Safarnya itu termasuk safar yang membolehkan mengkasar salat. Artinya dinamakan safar. Kalau mazhabnya Syafi'i berapa kilometer? Kita ambil ini aja. Lapang berapa? 85 kilometer. Artinya dari sini sampai Maros ya mungkin. Sepangkep. Ya. Ya itu. Nah, ini boleh ketika musafir seperti ini boleh mengkasar, boleh juga berbuka. Terus yang berikut ayyakuna as-safar Allah yazid alal tidak berniat melebihi masa yang membolehkan kasar, yaitu 4 hari. Jika seseorang ke Makassar niatnya untuk tinggal 5 hari atau sepekan, maka tidak boleh dia berbuka, wajib puasa. Kecuali kalau tidak ada ketentuan kapan dia akan pulang, kapan dia selesai pekerjaannya, tidak ada ketentuan, maka boleh dia berbuka sebagaimana dia boleh kasar. Ya. Di sini penulis menjelaskan bahwa juga Allah yakuna safaru maksiyah, bukan safar untuk bermaksiat, mencuri, merampok dan seterusnya. Ya, karena keringanan rukhsah berbuka tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Terus yang berikut di sini penulis yujawisa al-musafir Madinah, tahu musafir telah melewati batas kota tempat tinggalnya, yaitu daerah tempat ia tinggal serta bangunannya. Artinya setelah keluar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Musafir memiliki 2 keadaan. Lil musafiri halatani. Yang pertama, ia memulai perjalanan sebelum fajar atau tepat ketika fajar terbit dalam keadaan dia sudah musafir dan ia berniat tidak berpuasa. Maka dalam keadaan ini boleh baginya berbuka menurut ijma'. Ya. Kedua, ia memulai perjalanan setelah
fajar, yaitu ketika fajar terbit, ia masih berada di negerinya, lalu setelah itu bepergian di siang hari, maka boleh baginya berbuka. Ya. Dan juga para ulama menjelaskan bahwa ketika masih, contoh seperti di kampung kita ini belum berangkat, tidak tahu kapan, maka jangan dulu berbuka, ya kan? Karena sebetulnya tidak jadi berangkat, ya kan? Tidak jadi berangkat. Mana lebih utama bagi musafir? Apakah puasa berbuka? Ini kembali kepada keadaan musafir. Mana yang paling mudah baginya? Apakah berpuasa atau berbuka? Ya. Namun jika keduanya sama, mana lebih utama? Artinya sama-sama kekuatannya. Mana berat berbuka, tapi seimbang dia, maka lebih utama adalah berpuasa. Artinya di sini 3 keadaan orang musafir. 1, apa? Berat berpuasa, berat puasa. Tapi apa namanya ini? Dia tidak membuat mudarat baginya, hanya berat saja, masyaqqah. Dipahami? Beda kalau hukumnya dia memberikan mudarat. Artinya apa? Ketika dia musafir amat berat, apalagi tengah matahari sangat panas sekali, maka hukum puasa ketika ini apa hukumnya? Lebih baik berbuka, ya. Tapi yang kedua, kalau keadaannya bisa-bisa saja, tidak terlalu memberatkan, maka ini adalah lebih baik berpuasa. Kenapa? Lebih cepat menunaikan kewajiban, lebih ringan berpuasa bersama orang banyak, dan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dan yang terakhir itulah keadaan orang musafir ketika berpuasa mudaratkan bagi dirinya, maka dia wajib berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Di sini, jika seorang berniat safar dalam Ramadan, maka jangan berniat berbuka sebelum benar-benar melakukan perjalanan. Jangan, sebenarnya jelaskan tadi. Ya, ia tidak boleh berbuka kecuali setelah keluar dari rumahnya dan meninggalkan bangunan kota. Jangan buka di rumah. Jangan. Ya, jika dia naik pesawat, maka boleh berbuka ketika pesawatnya tinggal landas. Kalau masih di bandara, jangan berbuka. Karena caranya tadi, ada satu hal yang bisa menyebabkan dia gagal musafir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika musafir tiba di suatu negeri, jika ia berniat menetap lebih dari 4 hari, maka jumhur ulama, maka wajib dia puasa, wajib puasa. Ya, contoh, seorang yang pergi ke luar negeri berbulan-bulan atau bertahun-tahun kuliah, atau ke Makassar kuliah, itu hukumnya sebagai apa? Mukim, maka wajib dia berpuasa. Bagaimana dengan sopir mobil, angkot, atau pilot, atau kapten kapal laut? Ya, mobil angkot, antara apa? Dihukum musafir? Dihukum musafir enggak? Ya, gimana? Dihukum musafir? Ya kan niat bepergian, tidak mau tinggal di kampungnya orang, hanya pekerjaan saja. Musafir enggak? Musafir, boleh dia berbuka, boleh. Ya, tapi dia wajib ganti pada tuh yang lainnya. Ya, dia wajib ganti pada yang lainnya.
Ya. Baik, ya. Jika seorang musafir tiba di rumahnya di siang hari, apa yang harus dilakukan? Apakah dia menahan diri, tidak makan, atau boleh dia makan? Ini terbagi pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia harus mengimsak, menahan diri dari makan sebagai untuk pengagungan kepada bulan Ramadan dan penghormatan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, tidak wajib menahan diri karena sudah berbuka sebelumnya. Namun dia tetap wajib mengganti puasa pada hari tersebut. Ini yang kuat di antara pendapat ulama. Namun jika ia pergi ke negeri lain yang lebih dahulu atau lebih lambat dalam berpuasa, maka hukumnya mengikuti negeri yang ia datangi. Ini fikih. Hukum itu berlaku pada tempat. Ini kaidah fikih. Jangan ambil dari mana tempat kita. Itu kaidahnya. Hukum fikih itu apa yang berlaku di tempat itu ini ikuti. Ya wallahu alam bisawab. Karena as-shaumu yauma tasumun waftiru yauma tuftirun. Ya, puasa adalah hari pada kalian berpuasa dan berbuka adalah pada hari kalian berbuka. Baik. Nah, bagaimana orang yang punya pekerjaan berat? Pekerjaan berat. Seperti apa? Pemikul, punya pekerjaan berat. Pandai besi, tukang bangunan, dan pekerjaan lainnya. Apa boleh dia berbuka? Tidak boleh dia berniat untuk berbuka sama sekali. Ya, tidak boleh berniat pada awal dia. Artinya dia berniat puasa pada esok harinya. Artinya dia niat pada malam harinya untuk puasa esok harinya. Tidak boleh dia niat dia mau puasa. Tidak boleh. Ya. Dia namun ketika pada saat pekerjaannya terasa berat, mengalami kesulitan, maka dia boleh berbuka. Dipahami ini? Seperti pekerjaan berat. Ya, tukang bangunan. Tidak bisa dia berniat membatalkan puasa, mau berbuka, tidak boleh dia. Wajib dia berniat pada malam harinya untuk puasa esoknya. Namun ketika pekerjaannya berat, maka boleh dia batalkan. Poin 15 yaitu ahkam siyam lil mar'ah. Itu puasa bagi wanita. Wanita sama saja al-maru karrajul fi ahkam siyam illa ma istasna, kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat ya baginya. Di antaranya itu haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas, fala yajuzu lahunna as-shaum wala shalah fi hadil haid wan nifas. Tidak boleh puasa dan salat. Puasa mereka tidak sah. Ya, namun mereka wajib mengganti puasa dan tidak perlu mengqada salat. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana yusi buna dalika atul haid fa nu'maru bi qada'il shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Ini tanda sucinya haid perempuan itu, jelaskan para ulama ya, itu ada cairan yang keluar dari rahim warna putih setelah dia haid. Nah, jika perempuan tahu sudah suci, maka dia wajib berniat puasa pada malam harinya dan wajib puasa pada sore harinya. Namun jika perempuan tersebut tidak tahu atau tidak memiliki kebiasaan melihat cairan tersebut, maka tandanya adalah telah kering, bersih. Namun jika ia keluar dalam keadaan bersih, maka ia berpuasa. Ya.
Tapi jika darah keluar lagi pada masa kebiasaannya, maka dihitung darah haid, maka tidak boleh dia berpuasa. Jika seorang perempuan berhenti haidnya sebelum maghrib dan ia telah berpuasa sejak malam, maka puasanya sah. Namun jika seorang wanita merasa darah haidnya keluar, tapi darah tersebut tidak keluar kecuali setelah matahari terbenam, maka puasanya sah. Wanita haid atau nifas antaranya berhenti dalam hari, maka wajib dia puasa, berniat puasa sebelum ia mandi, sebelum terbitnya fajar. Ya. Baik. Apakah seorang perempuan boleh meminum penunda haid agar dia dapatkan puasa Ramadan? Boleh? Para ulama menjelaskan bahwa sebaiknya tidak menggunakan obat tersebut, cukup menerima apa yang Allah takdirkan baginya, ya, berupa haid dan mengqadha setelahnya. Ya. Baik. Namun jika seorang tetap ingin menggunakannya sampai tidak haid selama Ramadan, maka puasanya sah. Nah, yang menjadi poin lagi, jika seorang wanita mengalami keguguran, janinnya sudah berbentuk manusia, artinya sudah ada ruh, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Jika janin yang gugur belum berbentuk manusia, berbentuk ruh, baru hanya segumpal darah atau daging, maka darahnya dianggap darah istihadah, darah penyakit. Maka ketika ini dia wajib berpuasa jika mampu. Tapi kalau tidak bisa, maka dia berbuka dan mengqadhanya. Poin berikut, nifas, menyusui, dan selanjutnya dan yang lainnya. Berapa batasan nifas seorang perempuan? 40 hari. Itu ma'ruf di kalangan para ulama. Maka ia berpuasa dan mandi setelah berhenti darah selama masa 40 hari. Jika darah keluar setelah 40 hari, maka ia berniat puasa dan mandi, karena itu dianggap darah istihadah, karena batas maksimal itu 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ibu menyusui atau hubungan suami istri, wanita yang wajib berpuasa namun disetubuhi suaminya di siang hari Ramadan. Contoh gini, bagaimana seorang laki-laki, suami, datang dari musafir, berpuasa enggak? Tidak. Terus mendapati istrinya, berhubungan suami istri, istrinya puasa, bagaimana hukumnya? Dan istrinya rela dengan senang, apa hukum puasa istrinya? Ya? Hah? Maka puasanya tidak sah, batal. Ya. Bagaimana? Apakah perempuannya yang bakal kafarah? Laki-lakinya tidak puasa. Lakinya tidak puasa. Kan dia musafir, tiba di rumah masih dapat siang atau sore, terus dapat istrinya sedang puasa Ramadan, terus maksa istrinya atau bukan dipaksa, istrinya rela. Kalau rela gimana? Hah? Kalau istrinya ya, para ulama jelas kawan, dia dapat karena dia rela dengan senang. Ya, kalau istrinya dipaksa, tidak dapat puasanya, tidak dapat kafar. Allah alam
Islam. Terus bagaimana sementara istri tidur? Istri tidur siang hari dikoli suaminya tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuan istrinya. Apakah ada kafaroh? Tidak ada. Ya, tidak ada. Dan puasanya tidak rusak. Pendapat Syekhul Islam Taimiyah, karena dia tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, poin berikutnya lagi. Seorang suami tidak boleh berhak memerintahkan istrinya berbuka ketika dia puasanya wajib. Yaitu puasa qadha. Ya. Dan istri tidak boleh mentaati ketika maksiat kepada Allah. Kalau puasa sunnah boleh tidak? Boleh. Tapi wanita tidak boleh mulai puasa sunnah tanpa seizin suami, nggak boleh. Ini larangan. La tasumul mar'ah, ya, wa ba'luha syahidun illa bidnihi. Jangan seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Berbiasa kedudukan suami. Sampai puasa sunnah saja tidak boleh puasa sunnah sebelum ada izin dari suami, ketika suami ada di rumah. Lebih berhaknya. Ya. Terus perempuan haid boleh membaca Al-Quran tidak? Boleh baca Al-Quran? Wanita haid? Boleh? Boleh. Ini dalil. Yang sahih, yang kuat antara para ulama, pendapatnya adalah tidak mengapa membaca Al-Quran selama tidak menyentuhnya. Tidak mengapa. Nah, terus bagaimana hukum masuk perempuan wanita haid di masjid? Gimana? Boleh? Boleh? Tentu. Mazhab kebanyakan, ya mungkin walau alam Imam Malik atau tidak, yang jelasnya tidak membolehkan, haram hukumnya masuk masjid. Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas mengharamkan, tidak boleh. Ulama yang lain membolehkan. Khilaf ulama. Apa alasannya? Seluruh hadis-hadisnya dhaif. Sementara hadis dhaif tidak bisa dihujjah. Namun dalam ini kita saling menghargai. Ya, karena ini jadi khilaf. Ya, jangan sampai di sini ada orang perempuan masuk diusir atau bagaimana, haram-haram, gimana kira-kira? Sementara dia berpendapat tidak mengapa. Bagaimana kira-kira? Apa yang kira-kira terjadi? Ya. Bagaimana kira-kira sikap kita? Ini pentingnya ya sekalian. Kita saling menghargai. Yang mana dihargai? Tuan rumah atau tamu? Ya. Mana kira-kira? Harusnya juga kita tahu bahwa hargai orang yang berpendapat haram. Kita muliakan. Jangan saya nanya, wah, tidak apa-apa. Kita hargai. Kita hargai, kita muliakan. Intinya saling menghargai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mana yang kuat di antara para ulama? Boleh wanita haid masuk masjid? Karena ilahnya itu, semua ulama ilah mengatakan boleh, tapi asalkan aman dari tetesan darahnya. Ilahnya, sebabnya. Tapi sekarang kan dengan teknologi canggih, dunia sekarang ini tidak menetes lagi. Ada namanya pembalut. Ya, al-hukmu yadur ma'al illah. Hukum berputar ketika adanya sebab. Hilang sebabnya, maka hilang hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di antara saya kuatkan pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Di zaman Nabi ada penjaga masjid, pembersih masjid, seorang
perempuan yang meninggal kan tidak disolatin Nabi kan? Ya tak? Ada nggak? Narikasnya. Tentu bagaimana di masjid perempuan tidak bisa lepas dari namanya haid dan tinggal di masjid. Nabi tidak mempermasalahkan. Allahu a'lam bishawab. Ini saya anggap kuat di antara para ulama. Allahu a'lam. Poin terakhir, wanita hamil dan menyusui. Bagaimana puasanya? Kalau khawatir pada anaknya sendiri, bukan dirinya, ya anaknya sendiri, maka dia wajib qada dan fidyah. Akan tapi kalau khawatir pada diri sendiri dan anaknya, wajib qada saja. Wallahu a'lam bishawab. Namun hal ini khilaf para ulama. Khilaf para ulama. Ibnu Abbas punya pendapat yang lain, menyelisihi jumhur ulama. Ibnu Abbas punya pendapat yang lain, yaitu wanita hamil tidak ada qada baginya, cukup bayar fidyah. Pahami? Wanita hamil tidak ada qada baginya, cukup bayar fidyah. Dia menafsirkan dengan ayat, dan tafsirannya Ibnu Abbas marfu, dan tidak ada sahabat yang menyelisih beliau. Ini yang dikuatkan para ulama, dan Ibnu Abbas adalah penafsir, dan dikuatkan juga oleh mu'asirin sekarang. Syekh Albani dikuatkan, dan ini saya cenderung ke pendapat ini. Wanita hamil tidak ada qada baginya, cukup bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu mau pendapat yang lain, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi bagaimana orang yang tua renta, lanjut usia? Apa istilahnya lanjut usia itu? Maulud nih, apa? Pikun ya. Kalau dia sudah hilang ingatannya, dia tidak wajib puasa, wajib fidyah. Namun jika ingatannya masih ada, namun lemah, artinya masih kuat, maka wajib dia puasa jika mampu. Tapi jika tidak mampu, maka wajib bayar fidyah. Ini batasan usianya tidak ada. Ya, patokannya adalah ketidakmampuan yang permanen. Ya, artinya ketika orang tua tidak mampu lagi, maka wajibnya fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian kontemporer yang di sini jelaskan penulis, apakah cuci darah membatalkan puasa? Cuci darah? Penulis mengatakan bahwa batal puasanya karena ada tambahan nutrisi. Wallahu a'lam. Kalau untuk yang sakit jantung, kadang-kala ada di bawah lidahnya apa? Ada yang sakit jantung? Ada enggak? Ada apa namanya itu? Ditaruh di bawah lidah, ada? Ini tidak mengapa selama tidak tertelan. Kalau obat lewat dubur, boleh? Tidak membatalkan? Tidak membatalkan karena bukan makna apa? Bukan makna makan minum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini ringkasan dari beberapa poin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kira cukup jam sekali ya. Soalnya nanti setelah Ramadan lagi kita lanjutkan. Kita lanjutkan pelajaran kita kembali di sebelum Ramadan. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita di atas ilmu dan agamanya. Baca Quran majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.